Kenapa masalahmu terasa lebih nyata dari semua yang Tuhan sudah perbuat di hidupmu? Saat krisis datang, ketakutan tidak menyerang imanmu. Dia menyingkap fondasinya. Kamu tidak tiba-tiba menjadi orang yang tidak beriman. Kamu hanya baru melihat seberapa dalam fondasimu sebenarnya tertanam. Dan hari ini, kita bicara tentang dua pilihan yang menentukan segalanya saat badai datang. Iman atau ketakutan. Para ilmuwan menemukan bahwa otak manusia punya sistem yang disebut fight or flight, respons otomatis saat menghadapi ancaman. Dalam hitungan detik, otakmu melepaskan hormon stres, jantungmu berdetak lebih cepat, dan fokusmu menyempit hanya pada ancaman di depanmu. Itu bukan tanda imanmu lemah, itu cara otakmu bekerja untuk melindungimu. Tapi ada satu hal yang membedakan manusia dari hewan, pilihan. Hewan hanya bisa mengikuti instingnya. Manusia bisa memilih respons yang berbeda, bahkan di tengah ketakutan yang nyata. Masalahnya, ketakutan tidak hanya membuat kita panik. Ketakutan juga membuat kita menghindari realita. Kita tidak mau lihat kondisi keuangan yang sebenarnya, tidak mau akui relasi yang sedang rusak, tidak mau jujur tentang seberapa parah situasinya. Karena melihat realita terasa lebih menakutkan dari menghindar. Tapi justru itulah yang membuat krisis semakin dalam. Kita takut, lalu kita menghindari kenyataan, dan masalah terus membesar tanpa kita sadari. 12 pengintai dikirim Musa untuk melihat tanah Kanaan. Mereka semua melihat hal yang sama, tanah yang berlimpah susu dan madu, tapi juga kota-kota yang besar dan penduduk yang kuat. 10 pengintai berkata, "Kita seperti belalang di mata mereka." 2 pengintai, Kaleb dan Yosua berkata, "Kita pasti bisa merebutnya." Bedanya bukan pada apa yang mereka lihat, tapi pada siapa yang mereka fokuskan. 10 berfokus pada besarnya masalah, 2 berfokus pada besarnya Allah, dan itu yang menentukan segalanya. Paulus menulis sesuatu yang sangat jelas, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. 2 Timotius 1 ayat 7. Ketakutan bukan dari Tuhan. Jadi ketika kamu memilih untuk tinggal dalam ketakutan, kamu memilih sesuatu yang bukan dari Tuhan. Iman versus ketakutan bukan soal perasaan, tapi soal keputusan yang kamu ambil. Dan Salomo menambahkan sesuatu yang sangat praktis. Kenalilah baik-baik keadaan kawanan dombamu. Perhatikanlah kawanan hewanmu. Amsal 27 ayat 23. Hadapi realita dengan jujur. Kenali kondisimu, keuangan, relasi, kesehatan, spiritual. Bukan untuk panik, tapi untuk tahu persis di mana kamu berdiri. Mencari kerajaan Allah dimulai dari keberanian untuk melihat realita dan memilih iman di atas ketakutan. Kalau kerajaan Allah yang perintah hidupmu saat krisis datang, kamu tidak lari dari realita. Kamu menghadapinya dengan mata terbuka dan hati yang percaya kepada Tuhan. Bukan memilih antara iman atau realita, tapi iman yang jujur menghadapi realita. 2 langkah konkret hari ini. 1. Pilih iman, bukan ketakutan. Bukan berarti ketakutanmu langsung hilang, tapi secara sadar katakan kepada Tuhan, "Tuhan, aku takut, tapi aku memilih percaya kepadamu." 2. Periksa kambing dombamu. Hari ini, luangkan waktu untuk jujur melihat kondisimu. Tulis satu persatu, keuangan, relasi, kesehatan, spiritual. Bukan untuk panik, tapi supaya kamu tahu persis di mana kamu berdiri dan apa yang perlu diserahkan kepada Tuhan. Badai tidak menyerang imanmu, dia menyingkap fondasinya. 10 pengintai melihat hal yang sama dengan Kaleb dan Yosua.
tapi hanya 2 yang memilih iman, dan hanya 2 yang masuk ke tanah perjanjian. Hari ini, pilih imanmu.